Film diawali saat seorang wanita bernama Iris terbangun dari tidurnya karena mengingat anaknya yang bernama Matteo telah meninggal. Iris lalu keluar rumah dan pergi menuju Taman Nasional Big Sur, tempat di mana anaknya tewas terjatuh dari tebing. Iris lalu masuk ke dalam Taman Nasional tersebut dan naik ke tebing tempat anaknya terjatuh. Iris lalu mengenang anaknya dalam sebuah tugu yang menjadi penanda bahwa seorang anak laki-laki pernah terjatuh dari atas tebing tersebut. Kemudian Iris lalu berjalan ke arah tebing yang curam itu dan berniat untuk bunuh diri karena sudah tidak sanggup lagi selalu mengingat kenangannya bersama dengan anaknya dulu. Saat sudah mau melompat, tiba-tiba saja seorang laki-laki bernama Richard datang. Richard yang sudah mengetahui jika Iris berniat bunuh diri itu, maka Richard mencoba memujuk Iris agar membatalkan niatnya tersebut. Iris lalu menceritakan bagaimana anaknya bisa terjatuh dari tebing ini, di mana saat itu Iris, suami dan anaknya sedang menikmati liburan bersama di Taman Nasional ini. Lalu saat Iris sedang mencari bunga dan suaminya sedang mengukir nama mereka di sebuah batu, Matteo pergi mencari ranting untuk memanggang marshmallow kesukaannya. Tapi Matteo tergelincir dari tebing itu dan kemudian tewas terjatuh. Dari kejadian tersebut membuat Iris menjadi sangat hancur. Sebagai seorang ibu, melihat anaknya yang tewas dengan cara yang tragis adalah sebuah penyesalan yang sangat mendalam. Richard yang mendengar betapa sedih dan hancurnya perasaan Iris itu pun tidak bisa berkata banyak. Richard hanya berharap kepada Iris untuk memikirkan kembali niatnya itu dan berusaha untuk menjalani hidupnya kembali. Mendengar nasihat dari Richard membuat Iris mengurungkan niatnya dan kembali turun dari tebing bersama dengan Richard. Saat Iris mau masuk ke dalam mobilnya, Iris tidak bisa membuka pintu mobilnya karena mobil Richard yang terlalu dekat dengan mobilnya. Lalu Richard menghampiri Iris dan menyetrumnya yang membuat Iris tidak sadarkan diri. Iris yang pingsan lalu terbangun dan melihat dirinya berada di dalam mobil Richard dengan tangan dan kaki yang sedang terikat. Iris lalu mencoba menghubungi suaminya dengan menggunakan smartwatch yang ada di tangannya. Tapi Richard memberitahu Iris jika mereka masuk ke dalam kawasan yang sama sekali tidak terjangkau oleh sinyal. Lalu Iris yang ingat jika dia membawa sebuah pisau kecil di sakunya. Kemudian dengan pisau itu, Iris mencoba melepaskan ikatan yang mengikat kedua tangannya. Di saat yang bersamaan, Iris juga mencoba mengalihkan perhatian Richard dengan mengajaknya berbicara. Setelah Iris berhasil melepaskan ikatan di kedua tangannya itu, Iris kemudian mencoba menusuk leher Richard dengan menggunakan pisau tersebut. Tapi Richard bisa menghindar dari serangan Iris. Dari serangan itu membuat Richard akhirnya menghantam sebuah pohon di pinggir jalan. Dan walaupun mobilnya sudah hancur, tapi Richard hanya terluka sedikit di bagian keningnya. Emang kalau psikopat gini guys, harus dikasih kebal sama sutradara. Mereka pun terlibat perkelahian yang tidak seimbang di dalam mobil itu. Tapi saat berhasil keluar dari mobil tersebut, Iris mencoba berteriak meminta tolong. Richard memberitahu Iris jika dia menyuntikkan sebuah serum kepada Iris dan serum tersebut akan membuat Iris lumpuh dalam 20 menit lagi. Mendengar hal itu, Iris justru masuk ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Di saat berlari itu, Iris mulai merasakan efek dari serum tersebut di mana salah satu jarinya sudah mulai tidak bisa digerakkan. Kemudian saat berlari lagi, Iris kemudian mendapatkan salah satu kakinya sudah tidak bisa digerakkan lagi. Dan setelah kedua kakinya sudah tidak bisa lagi digerakkan, maka Iris pun merangkak di tanah. Dan dengan sekuat tenaga, Iris berhasil merangkak menuju sungai dan terbawa arus. Saat terbawa arus itu, Iris kemudian berhenti di sebuah batang pohon yang tumbang. Lalu, Iris kemudian merangkak menuju daratan. Tapi karena sudah 20 menit, maka tubuh Iris pun sudah tidak bisa digerakkan lagi. Tak lama kemudian, seorang kakek-kakek Sinterklas yang sedang memotong rumput melihat Iris. Kakek itu bernama Bill. Bill mencoba membangunkan Iris, tapi Iris hanya bisa mengedipkan matanya karena seluruh badannya sudah lumpuh. Lalu Bill memberitahu Iris jika dia akan masuk ke dalam rumah dan menelpon layanan darurat 911. Iris terpaksa harus ditinggalkan di situ dulu karena Bill yang sudah tua sudah tidak bisa mengangkat Iris. Beberapa saat kemudian, Bill kembali datang dengan membawa gerobak. Bill lalu membawa Iris dengan menggunakan gerobak itu masuk ke dalam rumahnya. Kemudian, tiba-tiba saja seseorang mengetuk pintu rumah Bill. Iris yang mendengar suara ketukan itu menyangka bahwa itu adalah Richard yang sedang mencarinya. Saat Bill keluar membuka pintu, Richard lalu mengatakan bahwa dia sedang mencari istrinya yang hilang karena kecelakaan. Kemudian, di dalam rumah Bill, Richard mengatakan bahwa istrinya sedang mengalami gangguan mental. Dan saat ini, Richard sedang mencarinya karena saat mereka sedang kecelakaan, istrinya itu pergi meninggalkan Richard yang sedang pingsan di dalam mobil. Ternyata Iris disembunyikan oleh Bill di belakang kursi tempat duduk Richard. Lalu Bill memberitahu Richard jika Iris berada di dalam gudang belakang.
Saat Richard mau mengeceknya, Bill lalu mendorong Richard hingga terkena lemari buku. Dan akhirnya, mereka berdua pun terlibat perkelahian. Namun Bill harus tewas setelah Richard berhasil menusuk jantung Bill dengan menggunakan pisau. Setelah membunuh seorang kakek tua, Richard lalu pergi ke gudang belakang untuk mencari Iris. Tapi saat Richard masuk ke dalam gudang tersebut, Richard tidak menemukan Iris. Richard lalu kembali masuk ke dalam rumah Bill dan menuangkan bensin di dalam rumah itu dan berniat membakar Bill dan rumahnya. Iris yang melihat api mulai membakar rumah Bill, maka membuat Iris menjadi panik. Dan karena hanya jari Iris yang bisa bergerak dan kebetulan Iris juga berada di dekat jendela, maka Iris menggerakkan tirai jendela seakan-akan memberitahu Richard jika dia berada di dalam rumah Bill yang sedang terbakar. Richard yang sedang menyalakan mobil milik Bill itu lalu melihat tirai jendela yang bergerak-gerak sendiri. Lalu Richard pun kembali masuk ke dalam rumah Bill dan menemukan Iris berada di belakang kursi. Kemudian Richard membawa Iris pergi bersamanya. Saat mereka sedang mengisi bahan bakar, Iris mencoba menggerakkan tangannya dan berusaha kabur dari mobil tersebut. Namun tangan Iris masih sangat berat untuk digerakkan. Kemudian datang seorang anak ke mobil Iris. Melihat anak laki-laki itu membuat Iris teringat oleh anaknya Matteo yang telah meninggal. Kemudian ibu dari anak tersebut datang dan menyuruh anaknya itu untuk segera masuk ke dalam mobil mereka. Setelah selesai mengisi bahan bakar, Richard kemudian kembali mengemudikan mobil tersebut dan pergi menuju lokasi mobilnya yang rusak. Setibanya di sana, Richard lalu mengganti baju dan mengambil barang-barang miliknya. Namun tiba-tiba saja seorang polisi bernama Dontrell lewat dan melihat mobil mereka. Dontrell lalu memeriksa Richard dan kedua mobil tersebut. Richard lalu menceritakan jika istrinya sedang mabuk dan menabrak sebuah pohon. Lalu setelah itu istrinya menelpon Richard untuk segera datang dan menjemputnya. Tapi karena merasa ada yang aneh dari pernyataan Richard, maka Dontrell mencoba berbicara dengan Iris. Lalu saat polisi itu menemukan adanya sebuah jarum suntik di dalam mobil tersebut, Richard lalu memukul Dontrell dengan menggunakan besi pengait mobil derek yang membuat polisi itu tewas dengan kepala yang berlubang. Lalu setelah itu, Richard membawa jasad polisi itu masuk ke dalam mobil patroli dan pergi setelah membakar mobil polisi tersebut. Kemudian Richard membawa Iris ke sebuah danau. Dan saat tiba di sana, Iris yang sudah mulai bisa menggerakkan tangannya itu lalu menusukkan serum itu ke tubuh Richard. Tapi karena tubuh Iris belum sepenuhnya bisa bergerak, maka serum yang sudah Iris tusukkan ke tubuh Richard itu, maka Iris tidak bisa menekan suntik tersebut. Maka Richard pun mengambil serum itu dan membuangnya. Kemudian Richard membawa Iris menuju ke tengah danau dengan menggunakan perahu. Iris pun terlihat menangis karena sebentar lagi Richard akan membunuhnya. Richard pun hanya tersenyum menikmati korbannya yang sedang histeris itu. Lalu Iris meminta Richard untuk mengambil mainan perahu milik anaknya Matteo di saku celananya. Richard lalu memenuhi permintaan terakhir dari Iris. Tapi saat Richard sedang menggeledah kantong Iris, Iris lalu mengambil pisau yang berada di belakang baju Richard dan menusuk leher Richard dengan menggunakan pisau tersebut. Richard pun terlihat meringis kesakitan karena keselak sebuah pisau. Kemudian saat Richard telah mencabut pisau itu, Richard lalu mengeluarkan pistol dan berniat menembak Iris. Tapi Iris menggoyang-goyangkan perahu tersebut yang membuat Richard terjatuh ke dalam danau. Saat Richard mencoba naik ke perahu itu, Iris lalu mengambil pistol yang terjatuh dan menembak Richard hingga membuat Richard itu kembali terjatuh ke dalam danau. Tapi kita akan diperlihatkan bagaimana Richard mencoba berenang ke arah daratan, bukan ke arah perahu Iris. Yang ternyata perahu Iris telah bocor dan air mulai masuk ke dalam perahu tersebut. Maka Iris pun harus ikut tenggelam bersama dengan perahu itu. Namun beberapa saat kemudian, Iris yang terikat tangannya itu berhasil kembali ke permukaan danau, lalu berenang naik ke atas dermaga. Saat Iris berhasil selamat dari peristiwa itu, Iris melihat Richard yang juga berhasil selamat dan berenang menuju daratan. Kemudian Iris pun mendatangi Richard yang terluka parah itu. Dan film pun berakhir. Film ini adalah film thriller sekaligus bergenre horor. Kalian bisa menontonnya di serial Netflix, guys. Ya, walaupun filmnya bergenre thriller horor, tapi adegannya itu tidak terlalu berat, guys. Cukup ringan, apalagi suasananya juga pada siang hari. Jadi ya, nggak serem-serem amat, guys. Nah, di dalam film ini, kita tidak diberitahu apakah serum yang digunakan Richard itu yang membuat Iris menjadi lumpuh. Tapi dalam artikel yang saya baca, guys, serum itu kemungkinan adalah zat paralitik yang menghambat saraf neuromuskular yang berfungsi untuk melemahkan otot. Nah, biasanya itu digunakan untuk manusia yang sedang dalam perawatan kritis atau bisa saja digunakan pada hewan juga, guys. Dan di film ini kita nggak tahu, guys, apakah Iris itu harus berterima kasih kepada Richard atau tidak. Ya kan, Richard
yang membuat Iris nggak jadi bunuh diri. Tapi dia yang juga berniat untuk ngebunuh Iris juga guys. Jadi paradoks gitu. Oke guys, itu dia alur cerita film Don't Move. Jika suka silakan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.